Assalamualaikum teman-teman. Sering gak sih pas puasa Ramadan tuh rasanya lemes banget? Nah, kali ini kita batal bongkar rahasia sahur yang pas biar energi kita maksimal, rasa lapar bisa ditahan, dan badan tetap bugar. Yuk, kita mulai? Nah, kalau kalian sering banget ngerasa kayak gini, tenang aja, kalian nggak sendirian kok. Ini tuh tantangan yang umum banget, tapi ada solusinya. Dan semuanya itu dimulai dari apa yang kita makan pas sahur. Seringnya kan kita sahur pakai nasi putih yang banyak atau makanan manis lainnya. Masalahnya, makanan kayak gitu bikin gula darah kita naik drastis. Tapi turunnya juga drastis banget. Hasilnya, yaitu tadi, kita jadi cepet capek, ngantuk, dan lapar lagi. Ada cara yang lebih cerdas kok. Terus solusinya apa dong? Jawabannya simple, protein berkualitas tinggi. Ini nih yang harus jadi pondasi utama sahur kita. Makanan-makanan di kategori ini adalah kunci biar kita bisa merasa kenyang dan tetap bertenaga dari subuh sampai maghrib. Oke, kita langsung masuk ke makanan yang pertama ya. Yang pertama adalah telur. Tapi tunggu dulu. Ini bukan sembarang telur loh. Kualitas itu penting banget. Coba deh cari telur ayam kampung atau yang biasa disebut pasture raised biar nutrisinya maksimal. Manfaatnya, wah, luar biasa. Telur itu kaya protein dan lemak sehat yang bikin kita kenyang lebih lama, energi jadi stabil, dan yang paling penting, nggak bikin gula darah naik turun. Nih, ada tips jitu. Pilih telur yang warna kuningnya itu oranye gelap. Itu tandanya nutrisinya lebih padat. Lanjut, yang kedua. Yang kedua, ada Greek yogurt. Ini pilihan yang enak banget karena dia punya protein khusus yang namanya kasein. Nah, si kasein ini dicernanya itu pelan-pelan banget sama tubuh. Artinya, energi bakal dilepas secara perlahan-lahan, bikin kita kuat seharian. Enaknya lagi, Greek yogurt ini bisa disesuaikan sama tujuan kalian. Kalau targetnya mau nurunin lemak, pilih aja yang bebas lemak dan bebas gula. Tapi kalau tujuannya buat jaga berat badan, pilih yang full fat, terus bisa ditambahin buah atau madu biar kalorinya pas. Oke, makanan ketiga dalam pondasi protein kita. Yang ketiga adalah daging tanpa lemak, contohnya dada ayam. Ini sumber protein juara yang efek kenyangnya tahan lama banget. Oh ya, ikan juga bagus loh, misalnya salmon. Selain proteinnya tinggi, dia juga kaya omega 3 yang bagus buat energi dan bisa ngurangin peradangan di tubuh. Mungkin ada yang mikir, hah? Sahur makan daging? Ribet banget. Nah, disinilah gunanya persiapan. Coba deh di akhir pekan, luangkan waktu buat manggang ayam atau bikin kebab simple. Simpen di kulkas. Pas sahur, tinggal ambil, angetin sebentar di microwave atau air fryer. Gampang banget kan? Oke, pondasi protein kita udah kuat nih. Sekarang, saatnya nambahin beberapa peningkat atau booster yang strategis. Ini makanan tambahan yang bisa bikin sahur kita makin komplit, entah buat praktisnya atau buat ngejar target tertentu. Berikutnya, ini cara cepat dan nyaman buat nambah asupan protein. Yang keempat adalah whey protein. Wah, ini bisa jadi penyelamat kalau waktu sahur mepet. Cara super cepat buat nambah protein tanpa nambah banyak kalori. Tapi ada triknya nih, penting banget. Karena whey itu cepat diserap. Minumnya di akhir sahur ya, biar penyerapannya lebih lambat. Dan makanan kelima di daftar kita. Makanan kelima ini tentang lemak baik. Sumber lemak sehat kayak alpukat, kacang-kacangan, atau minyak zaitun itu bagus banget buat nambah kalori sehat dan rasa kenyang. Ini berguna banget buat teman-teman yang biasanya berat badannya suka turun drastis pas Ramadan. Nah, ini ada tapinya ya, dan penting banget buat dicatat. Walaupun lemak ini sehat, kalorinya tetap tinggi. Jadi kalau tujuan kalian itu buat nurunin berat badan, kontrol porsi itu kuncinya. Harus diukur dan dibatasi jumlahnya, biar nggak kelebihan kalori. Sekarang, kita masuk ke bagian bonus yang istimewa banget. Ini adalah makanan-makanan yang nggak cuma punya manfaat fisik, tapi juga punya nilai spiritual yang dalam. Buat yang mungkin belum familiar, sunnah itu mengacu pada ajaran dan kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Jadi, dengan mengonsumsi makanan-makanan ini, kita juga sekaligus mengikuti teladan beliau. Ada kurma yang udah pasti bagus banget buat energi dan hidrasi. Terus ada minyak zaitun dan habatus sauda yang kaya lemak sehat dan manfaat kesehatan lainnya. Melon juga bagus banget buat menjaga cairan tubuh, asal jangan berlebihan ya. Anggap aja ini berkah tambahan buat sahur kita. Oke, kita udah bahas semuanya. Tapi sebelum kita selesai, penting banget untuk kita ingat lagi gambaran besarnya. Apa sih tujuan sejati dari semua ini? Intinya begini teman-teman, sahur yang optimal itu bukan cuma buat kebugaran fisik kita. Ini tuh sebuah alat. Alat yang ngasih kita energi, biar kita bisa lebih khusyuk beribadah, lebih kuat tilawah Al-Quran, dan lebih dekat dengan Allah.
Jadi, saya mau tinggalkan kalian dengan pertanyaan ini. Setelah tahu semua ini, gimana kalian akan merancang sahur kalian? Bukan cuma untuk menyehatkan badan, tapi juga untuk memperkuat ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Semoga bermanfaat ya.